Kita bisa mulai kuliahnya. Semua sudah hadir? Sudah ya, oke, baik. Saya mulai. Perkenalkan, nama saya Dr. Nilo Putusiska Karisari. Saya bertugas di Rumah Sakit Tabanan. Pagi ini saya akan membawakan kuliah yang berjudul Patofisiologi Kelainan Leukosit. Kemarin kalian kan sudah mendapatkan kuliah dari Dr. Sile tentang leukosit dan trombosit. Jadi ya hari ini tentang kelainan leukosit. Baik, di sini kelainan leukosit itu dibagi menjadi dua, yaitu non-neoplastik dan neoplastik. Untuk non-neoplastiknya itu terdiri dari kelainan pada kuantitatif, kualitatif, yaitu jumlah dan kualitas. Kemudian yang lain yaitu neoplastik terdiri kelainan pada mieloproliferatif dan limfoproliferatif. Nah, yang non-neoplastik itu terdiri kelainan pada kualitatif atau jumlah, yaitu terdiri dari leukositosis, peningkatan pada leukosit, pada dip-dipan leukosit terdiri dari neutrofil, peningkatan pada neutrofil disebut dengan neutrofilia, limfositosis, kemudian monositosis, kemudian juga ada eosinofilia, basofilia, kemudian pada jumlahnya yang menurun, kalau leukosit yang menurun disebut dengan leukopenia, kemudian yang neutrofil yang menurun disebut dengan neutropenia, kemudian lanjut pada kuantitatif. Di sini ada gangguan pada kualitas yaitu granulomatosa kronik dan kelainan. Ini untuk yang neoplastik dibagi dua, yaitu mieloproliferatif dan limfoproliferatif. Untuk mieloproliferatif di sini terdiri dari leukemia, non-leukemia. Untuk leukemianya ada akut leukemia dan kronik leukemia. Kemudian untuk yang non-leukemia ada polistemia vera, trombositosis esensial, dan mielosklerosis. Untuk yang limfoproliferatif, di sini ada leukemia dan leukemia. Yang leukemianya ada akut leukoblastik leukemia, kemudian kronik leukemia, dan non-leukemianya ada multiple myeloma, Hodgkin lymphoma, dan non-Hodgkin lymphoma. Di sini kita lanjut ke non-neoplastik kualitatif. Di sini saya sudah menuliskan sudah lengkap, ya nanti tinggal dibaca aja ulang slide dari saya. Untuk soal-soal nanti untuk ujian tidak ada di luar daripada slide-slide ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada leukositosis, ada leukopenia. Di sini adalah kelainan daripada jumlahnya, peningkatan jumlah leukosit dan penurunan jumlah leukosit. Kemudian untuk yang ini istilah-istilahnya saja, Dek, ya. Ketika jumlahnya meningkat, ada yang disebut dengan neutrofilia, limfositosis, monositosis, eosinofilia, basofilia. Kemudian untuk penurunan jumlah leukosit ada neutrofilia dan limfopenia. Nah, penyebab-penyebab dari yang menyebabkan terjadinya neutrofilia itu antara lain bisa infeksi bakteri, kemudian kerusakan terhadap jaringan, keganasan hematologi, kemudian exercise yang berlebih, stres, dan juga tidak ada hipoksia. Kalau peningkatan pada eosinofil atau eosinofilia itu biasanya pada kasus-kasus pasien dengan alergi, kemudian investasi parasit seperti cacing, kemudian penyakit kulit, peningkatan sensitivitas pada obat, kemudian poliartritis nodosa, mieloproliferatif. Untuk kalau peningkatan pada basofilia itu biasanya ditemukan pada penyakit dengan mieloproliferatif, kemudian CML dan polistemia vera.
Ini untuk pada kasus-kasus temukannya terjadinya monositosis, yaitu penyembuhan infeksi akut, infeksi kronis bakteria, infeksi protozoa. Kalau untuk yang peningkatan daripada limfosit ditemukan pada kasus-kasus infeksi akut, mononukleosis infeksiosa, rubella, pertussis, hepatitis infeksiosa, dan CMV. Kemudian juga bisa ditemukan pada infeksi kronis seperti TBC dan toxoplasmosis. Nah, leukopenia yaitu penurunan daripada leukosit itu sendiri, di mana di sini pada kasus neutropenia itu biasanya ditemukan pada inefektif daripada sistem tulang, di mana produksinya memang menurun, kemudian destruksi leukosit yang meningkat, gangguan sirkulasi dan cadangan, autoimun, infeksi virus dan bakteri. Kemudian pada kasus di mana limfosit ditemukan menurun, yaitu pada kasus ya inefektif pada sumsum tulang, di mana produksinya sendiri yang memang menurun, kemudian terapi kortikosteroid dan imunosupresan, dan juga pada penyakit dengan AIDS. Selanjut pada non-neoplastik kuantitatif. Nah, di sini dia itu adalah kualitasnya yang menurun. Yang pertama biasanya ditemukan pada granulomatosa kronis, yaitu kelainan pada jaringan tubuh yang timbul akibat peradangan. Nah, di mana leukositnya itu tidak mampu untuk membunuh kuman, kemudian defek pelepasan enzim lisosom, gangguan aktivitas oksidase, defek mieloperoksidase, dan genetik, dan ini biasanya ditemukan pada sindrom Brego. Kemudian kelainan fungsi limfosit, di sini ada yang herediter, kemudian imunodefisiensi, kemudian gangguan pada fungsi sel B dan T atau keduanya, manifestasi dari fungsi sel B dan T atau keduanya terganggu. Nah, ini untuk kalian sudah pernah kuliah morfologi darah tepi deh? Belum? Ya udah. Ini bisa kita lihat di sini. Yang di atas ini adalah sel leukosit, yaitu neutrofil. Neutrofil itu kita bisa lihat granul-granulnya, kalau semakin gelap, semakin banyak dia granulosit toksik neutrofil itu, ini biasanya adanya infeksi pada bakteri gitu ya. Kemudian ini namanya sel batang atau stem. Ini juga biasanya pada pergeseran ke kiri, yaitu ditemukan pada infeksi. Ini adalah limfosit yang normal. Kemudian di sini ada ditemukan granul pada limfosit, biasanya pada kasus-kasus infeksi monosit. Di sini ada vakuolisasi monosit. Di sini juga pada kasus-kasus infeksi. Nah, ini namanya eosinofil. Nah, eosinofil meningkat pada kasus-kasus misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kayak hipersensitivitas, kemudian juga seperti infestasi parasit, dan kemudian ini adalah basofil. Ini adalah bisa dibaca sendiri adik ya. Untuk mereka ini maksudnya sel darah putih ini divivannya itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit, di mana yang tiga ini yaitu neutrofil, eos, dan basofil itu dia punya granul. Tetapi untuk yang agranulosit itu ada dua, yaitu limfosit dan si monosit, ini sama-sama nggak punya granul. Makanya dibedakan pada div 3-dip DL3-dip biasanya itu, atau membedakan antara infeksi kita akan masuk agranulosit. Kemudian pada neoplastik. Nah, di sini kalian kan sudah belajar kemarin ya, di sini ada sel pulposit, kemudian di sini ada myeloid line, ada lymphoid line. Kemudian untuk yang dia akan myeloid line akan menjadi eritrosit, baik dari ini bisa dibaca langsung ya nanti ya, dari trombopoiesisnya dan leukopoiesisnya seperti ini, ya nanti menghasilkan sel-sel yang sudah matang yang seharusnya dalam keadaan normal baru dikeluarkan ke jaringan luar, ke peredaran darah. Ini yang lymphoid stem cell-nya. Kemudian bisa dibaca nanti
Yang ini untuk yang stimulated hematopoiesisnya bisa juga dibaca, sudah dijelaskan kayak yang kemarin sama Tersila. Ini juga, nah keganasan hemopoietik adalah keganasan keganasan klonal yang berasal dari suatu sel di sumsum tulang atau jaringan limfoid perifer yang disebabkan oleh kelainan genetik. Nah, di mana keganasan hematopoietik ini adalah 7% dari seluruh keganasan. Pencetus perkembangannya ini adalah faktor genetik dan lingkungan. Kemudian infeksi juga bisa menyebabkan, di mana ada infeksi virus, obat-obatan, radiasi, maupun zat kimia bisa meningkatkan risiko berkembangnya keganasan hematopoietik. Nah, kemudian untuk leukemia itu sendiri, kelompok kelainan yang ditandai adanya akumulasi sel leukosit ganas di sumsum tulang dan darah tepi, di mana proliferasi satu sel leukosit atau lebih tidak terkontrol dan abnormal. Leukositnya itu tertimbun dalam sumsum tulang dan dapat menyebabkan kegagalan sumsum tulang, antara lain anemia dan trombositopenia. Kemudian etiologi yang jelas, etiologi pastinya itu belum diketahui, tetapi bisa diperkirakan bisa disebabkan karena infeksi virus, infeksi bakteri, protozoa, radiasi, zat kimia, dan juga herediter. Kemudian untuk klasifikasi daripada leukemia ini ada yang akut, ada yang kronis. Yang pertama untuk akut itu dibagi di dua, yaitu AML dan ALL. Untuk kronis dibagi menjadi CLL dan CLL, yaitu chronic lymphocytic leukemia. Nah, leukemia akut adalah keganasan yang ditandai oleh proliferasi sel imatur. Yang seharusnya tadi yang tak bilang itu kan dari atas ke bawah, kalau memang dia sudah matang, itulah yang dilepaskan di sistem sirkulasi. Tetapi pada keganasan, dia itu terjadi pendesakan oleh karena satu sel yang berproliferasi sangat cepat, sehingga dia itu menyebabkan pendesakan terhadap sel-sel yang lain, sehingga jumlahnya menurun, sedangkan dia sendiri akan meningkat. Seperti misalnya seperti ini, kalau misalnya leukositnya meningkat, dia akan mendesak sehingga trombosit sama sel darah merahnya itu menurun jumlahnya, menurun dihasilkan. Makanya karena pada itu karena pendesakan itulah makanya kebanyakan daripada kasus-kasus leukemia itu anemianya adalah normositik normokromis. Kemudian di sini keganasannya itu bisa di darah tepi itu ditemukan dengan infiltrasi organ di hati, di limpa, maupun kelenjar limpa. Nah, misalnya nanti kalian mendapatkan kasus di suatu tempat, ini yang saya bilang suatu kasus ya, misalnya ada pasien datang dengan dia itu ditemukan leukositnya meningkat, kemudian kalian periksa pasien terlihat temukan ada pembesaran kelenjar limpa, pembesaran hati, pembesaran hati limpa, pokoknya ada hiperplasia gingiva, kemudian itu kalian boleh curiga ke sana, nanti kalian bisa sarankan untuk pemeriksaan morfologi darah tepi seperti itu. Kemudian proliferasi sel imatur, di sini ada penumpukan sel leukosit leukemia di sumsum tulang. Kemudian, nah seperti saya bilang tadi, fungsi hemopoiesisnya itu eritrosit dan trombositnya itu tertekan. Kemudian proliferasi sel imatur disertai penurunan daripada apoptosis. Nah, ini leukemia akut inilah suatu penyakit agresif karena transformasi dari sel punca hematopoietik yang menyebabkan akumulasi sel blast lebih dari 20% di sumsum tulang. Kemudian gambaran klinis dari sebagai akibat dari kegagalan sumsum tulang ini yaitu adanya anemia, kemudian perdarahan dan infiltrasi jaringan seperti tadi itu ada pembesaran pada hati, limpa, kelenjar limpa seperti itu. Nah, ini untuk membedakan antara ALL dengan AML yang
gini aja Pak, secara mudahnya biasanya pada ALL itu pada anak-anak, kemudian pada AML itu pada orang dewasa. Kalau yang ini biar diketahui gini deh secara sekilas aja, ada pembagian daripada si ALL L1 sampai L3. Kalau misalnya pembagian daripada mieloidnya itu AML-nya itu M0 sampai M7. Kemudian ini jenis-jenis yang kalian temukan biasanya di pasien sama-sama biasanya itu anemia, kemudian ada trombositopenia, ada infiltrasi organ juga, ada nyeri tulang, kemudian limfadenopati, splenomegali, hepatomegali, seperti ini. Tapi tetap dibuktikan nanti dengan ketika disumsum, ketika kalian menemukan infiltrasi pada organ, ini kalian curiga ke sana tetap untuk melakukan pemeriksaan morfologi darah tepi, anjuran untuk melakukan pemeriksaan darah tepi. Setelah memang di darah tepi ditemukan memang ada sel-sel muda yang dicurigai ke sana, maka diagnosis pastinya adalah BMP. Kemudian, nah di sini untuk yang lab secara hematologinya, nah dia itu sama-sama anemia normokronik normosit. Kemudian juga ada trombositopenia, dan di sini di darah tepi itu bisa temukan sel blast. Kemudian kalau untuk mieloid itu untuk kadang-kadang bentukannya kan mirip kan ya, kalau kayak ada jenis sel daripada sel blastnya si limfoid yang L2 itu mirip kayak mieloid ya, kayak mieloblast ya. Tetapi kalau memang jelas dia itu ada aurat, khas sekali aurat seperti kayak nanti ada kok gambarnya di bawah, seperti batang apa ya, atau benang yang kecil gitu berwarna merah seperti itu pasti dah dia itu golongan dia mieloid, sekitar diketahui. Jadi ya kemudian akan dibaca, kemudian lanjut. Nah di sini untuk sekedar tahu saja, di sini kalau udah ada M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Ada yang AML ini pada yang memang murni dia itu adalah golongan mieloid, ada mieloid ada yang mieloblast aja, ada yang dari promiel aja yang M3, kemudian ada gabungan antara monosit dengan promonosit itu di M4, ada dengan monositol, kemudian leukemia yang karena megakaryosit ini adalah kekerasan pada trombositnya itu jarang, tapi itu ada. Dan lanjut untuk leukemia limfositik akut ALL, di sini ada L1, L2, L3. Di sini L1 tuh kecil-kecil sama dia bentukannya. Itu dia tuh ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian L3 itu dia tuh ukurannya sama, besar, tetapi dia itu tuh biasanya isi vakuola, dia ada kayak vakuol gitu dia di sitoplasmanya. Itu yang membedakan mereka bertiga. Nah, kayak ini ya, ini kan ini yang ALL1 mirip sekali dia kayak gini. Ini yang mieloid, yang ini jelas sekali dia ada aurat, namanya ada keganasan pastinya. AML lah jadinya kalau seperti ini adik ya. Sekitar tahu saja nih. Lanjut. Kemudian ini yang CML. Kemudian kalau yang CML ini biasanya dia itu adalah kelainan klonal sen puncak produksi 15% dari seluruh sel leukemia, dari seluruh leukemia. Kemudian di sini yang paling khasnya itulah pemeriksaan untuk BCR-ABL, kromosom Philadelphia dia. Nanti kalau misalnya di darah tepi apa di sumsum tulang, untuk CML ini dia tuh ditemukan semua maturasi daripada sel
myeloid dari segmen, kemudian staf, kemudian metamyelosit, miel, kemudian myelosit, kemudian promyelosit, sel blast. Sel blastnya sedikit dia, karena yang paling banyak itu biasanya malah di segmennya dia. Kemudian di sini untuk klinisnya mirip sih dia itu ada pucat, anemia, tapi biasanya kalau pada kasus-kasus dengan CML itu dia itu trombositnya itu bisa meningkat ya juga seperti itu. Kemudian beda dia sama kalau misalnya keganasan yang akut trombositnya kan menurun. Kalau pada CML ini trombositnya dia itu bisa meningkat. Nah, dia itu ditemukan pada CML itu kita menemukan semua tahapan stadium maturasi daripada neutrofil. Dari sel blastnya, kemudian ada promyelnya, kemudian ada lagi, ada meta. Nah, ada staf yang gede, staf segmennya ada seperti itu ya. Nah, kalau pada CLL ini dia itu yang jelas dia itu limfositnya yang banyak. Nah, tapi limfositnya itu kelihatan matang, tapi tidak matang gimana yang lainnya. Yang jelas pada pasien ini itu dia itu ditemukan pembesaran kelenjar getah bening yang tegas, tapi dia tidak nyeri. Kemudian di mana ditemukan pada usia tua, kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan, kemudian mendapatkan hepatosplenomegali, kemudian juga kadang-kadang mendapatkan perdarahan spontan. Di sini malah pada CLL ini ditemukan trombositopenia. Kemudian limfositosis, ya tetap anemia normositik normokronik. Kemudian di sini dilakukan nanti untuk pemeriksaannya, saya tidak jelaskan lagi. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian menemukan hal yang seperti itu, kalian curiga itu keganasan, silahkan konsulkan untuk pemeriksaan morfologi darah tepi. Kemudian yang ini, dia itu banyak ditemukan smart cell atau sel basket atau sel sampah. Dia ini sangat rapuh, sehingga dia itu ketika dibuatkan hapusan, dia itu akan pecah seperti ini. Ini namanya lymphocyte like matur like lymphocyte ya. Itu kelihatannya matang, tapi dia nggak matang seperti itu. Kemudian polisitemia. Nah, polisitemia ini artinya di mana dia itu terjadi sel darah merahnya itu kenaikan sel darah merah, di mana Hb, eritrosit, dan hematokritnya itu meningkat. Kemudian ini sering dijumpai pada orang tua, di mana pria sama dengan wanita. Nah, klasifikasinya itu ketika kalian menemukan terjadinya peningkatan, misalnya pemeriksaan hematologi, menemukan peningkatan daripada Hb, eritrosit, hematokrit, nah kalian curiga dua, apakah ini polisitemia vera atau dia polisitemia sekunder atau reaktif yang harus kalian cari penyebabnya karena apa. Nah, kalau yang sekunder itu bisa disebabkan karena mekanisme kompensasi, yaitu biasanya berada di tempat yang tinggi, penyakit paru, perokok berat, kemudian juga punya inappropriate pada penyakit ginjal, kemudian bisa disebabkan karena stres juga bagi perokok ya, hati-hati, kemudian dehidrasi dan kehilangan daripada plasma, yaitu luka bakar dan enteropati. Nah, ini untuk patogenesisnya. Nanti untuk pemeriksaannya itu dilakukan JAK2, pemeriksaan JAK2 itu nanti biasanya setelah dilakukan pemeriksaan daripada sistem tulang. Kemudian di sini untuk gejala klinisnya ditemukan hipervolemia, hiperviskositas, dan hipermetabolisme merah, sianosis, hiperemi, konjungtiva, dan selaput lendirnya.
pusing, sakit kepala, hipertensi, purpura atau trombosis, GORD, ulkus septicum, pruritus selama peralihan suhu. Nah, pada laboratoriumnya nanti kalian bisa menemukan HB, HCT, jumlah eritrosit dan volume eritrositnya itu meningkat. Ya. Ketiga-tiganya dia meningkat. Kemudian leukositosis dengan neutrofilia, basofilia atau eosinofilia. Kemudian ada trombositosis juga. Artinya dia ketiga-tiganya meningkat ya, dari sel darah merahnya meningkat, sel darah putihnya juga meningkat, dan trombositnya juga meningkat. Kemudian LED-nya rendah. Kemudian di sini juga darah tepinya ditemukan leukocyte eritroblastik, pergeseran ke kiri lihatnya, kemudian pada sum-sum tulangnya temuan hiperseluler, eritroid hiperplasia dan megakariosit. Ini pada pemeriksaan dilakukan di laboratorium. Kemudian untuk trombositosis esensial itu adalah gangguan mieloperatif kronik yang ditandai proliferasi klonal megakariosit yang abnormal. Nah, dalam sum-sum tulang terjadi proliferasi megakariosit dan produksi trombosit yang berlebihan. Ada dua manifestasi klinik utama, yaitu perdarahan dan trombosit. Ini berhubungan erat dengan polistemia vera. Karena di sana kan pada polistemia vera ini kan terjadi juga peningkatan trombosit. Makanya penyebab peningkatan trombosit itu harus disingkirkan dahulu. Kemudian ini kriteria diagnosisnya, nanti di biopsi juga pada sum-sum tulang ditemukan megakarositik. Protese ini megakarositik dengan peningkatan jumlah megakariosit material ukuran besar. Kemudian juga nanti untuk diagnosis pastinya itu dia itu ketika ada pemeriksaan dari J2, kemudian juga nanti di sini untuk menyingkirkan penyakit yang lain nanti diperiksa, ada beberapa parameter dia di sini. Ini nggak usah gini adek ya, ini untuk diketahui aja yang ini. Kemudian gambaran klinis daripada ini ada trombosis, terjadi trombosis di mana hiperagregasi daripada trombosit itu sendiri, kemudian perdarahan berulang, kemudian terjadi hepatosplenomegali, kemudian karena ada perdarahan ulang menyebabkan terjadinya anemia defisiensi besi. Kemudian pada laboratorium itu pada pemeriksaan darah tepi ditemukan trombosit besar, kemudian abnormal dan fragmen-fragmen dari megakariosit juga ditemukan pada tes sel trombosit juga ditemukan abnormal. Ini myelofibrosis dari progresi sel asal hematopoietik yang merata mengenai juga lien dan hepat daripada usia yang tua lebih dari 50 tahun. Gejala klinisnya hanya anemia, splenomegali, rasa penuh, hipermetabolik, berat badan menurun, anoreksia, demam, keringat malam hari, perdarahan, nyeri tulang, GORD. Kemudian pada laboratoriumnya temukan anemia normosit hipermokromik, ada polikromasi yang meningkat, retikulositosis, eritrosit muda meningkat, anisositosis, puilokistosis sedang berat, kemudian jumlah trombositnya normal atau turun, kemudian juga jumlah leukositnya normal atau meningkat dengan sel muda juga ada. Kemudian sum-sum tulangnya temukan fragmen hiperseluler, hiposeluler, megakariositnya meningkat, bentukan abnormal. Kemudian tapi tidak ditemukan belas. Kemudian di sini limfoma maligna. Nah, di sini adalah sekelompok penyakit yang disebabkan oleh limfosit ganas yang menumpuk di kelenjar limfe dan disebabkan gambaran klinis khas berupa limfoma maligna ini adalah limfadenopati. Nah, limfosit ganas ini masuk kadang-kadang ke dalam darah dan menginfiltrasi organ-organ di luar jaringan limfoid. Makanya ini biasanya dilakukan pada PA itu biasanya kan diambil cairannya itu kemudian diperiksa, kemudian untuk membedakan limfoma maligna Hodgkin dan non Hodgkin, di mana pada pemeriksaan itu dicari sel red Steinberg-nya. Nah, ketika itu bukan sel red Steinberg, maka dia itu dicurigai ke limfoma maligna.
limfoma maligna Hodgkin. Nah, di sini untuk limfoma maligna Hodgkin pada semua usia bisa, kemudian insiden puncaknya pada dewasa muda, predominasinya pria, 2:1 dengan wanita, kemudian ini yang hasilnya pembesaran kelenjar getah bening superficial. Kemudian yaitu asimetris, kemudian ya kelenjar getah bening servikal yang paling banyak. Ada splenomegali tapi ringan, tapi cuma 50%. Kadang ada hepatomegali, kadang tidak. Kemudian ada ketermediasi tapi ini cuma 10%. Kemudian gejala konstitusionalnya penurunan berat badan, keringat berlebih, malaise lemah otot anorexia dan anoreksia. Nah ini kayak gini ya, sel Reinsteinberg-nya ada 2 inti yang berdampingan, nggak jelas sedikit ya. Di sini ada gambaran laboratoriumnya seperti ini. Ini yang paling penting ya, harus temukan ini, bisa ada dia langsung menyimpulkan yang ini dia. Kemudian kalau yang limfoma maligna non-Hodgkin, dia itu sekelompok besar tumor limfoid klonal. 85% berasal dari sel B, 15% dari sel T atau NK. Dia itu lebih bervariasi daripada limfoma Hodgkin, kemudian ditandai oleh pola penyebaran irregular dan banyak eksanodul. Yaitu sama pembesaran kelenjar getah bening superficial. Kemudian di sini ada hati dan limpa sering membesar. Kemudian kulit, otak, dan struktur juga sering terlibat. Kemudian ini gambaran dari laboratorium anemia normocytic hemokromik, bisa juga dapatkan AIHA. Kemudian sumsum tulangnya bisa neutropenia, trombositopenia, leukoeritroblastik. Ketika sumsum tulangnya juga terlibat di sini. Kemudian sel-sel limfoma dengan keadaan inti yang bervariasi. Ini untuk kimia darahnya aldehyde meningkat dan tanda imunologik dengan pemeriksaan CD. Nah, ini multiple myeloma. Untuk multiple myeloma ini biasanya itu pada kasus-kasus di mana terjadi fraktur patologis. Fraktur patologis itu di mana orang biasanya gimana ya? Kalau misalnya pada kebiasaan orang tuh jatuh cekrek, dia tuh nggak patah, tapi tiba-tiba aja pada pasien ini tuh dia patah. Kenapa? Karena dia itu adalah dia itu bisa dicirikan dengan adanya lesi litik pada tulang, yaitu penimbunan sel plasma pada sumsum tulang dan adanya protein monoklonal dalam serum dan urin. Kemudian pada multiple myeloma ini harus dibedakan dengan osteoporosis. Nah, pada orang-orang dengan osteoporosis kan memang tulangnya sudah rapuh, tapi pada multiple myeloma ini karena sel plasmanya yang banyak sehingga menyebabkan terjadinya osteolitik pada sumsum tulang, pada tulang. Kemudian ini untuk ini sitokin yang berperan, interleukin 6, kemudian juga ada OR, TNF, interleukin 1, biar tahu jadi ya. Nah, untuk mengetahui misalnya kita curiga nih, kenapa ada fraktur patologis pada pasiennya, kemudian kita periksalah laboratorium. Yang pertama itu dari kimianya, kita lihat dia itu ada pemeriksaan protein total, albumin, dan globulin. Biasanya kalau pada kasus ini dia itu berbanding terbalik antara rasio globulin dan albuminnya. Biasanya kan albumin lebih banyak pada globulin, tetapi pada kasus ini biasanya globulinnya bisa sampai 3 kali 1, 3 kali lipat daripada si albumin. Kemudian terjadi hiperkalsemia, kemudian juga hiperuresemia, kemudian juga nanti dilakukan pemeriksaan serum elektroporesis protein. Di sana dapatkan terjadinya spike M dia, M-nya meningkat. Ini dia hiperkalsemia, ada gangguan pada ginjal, ada anemia jika dia. Kemudian lesi litik pada tulang. Nah, seperti ini. Itu.
Kemudian ada rhodopsin formation juga, di mana sel darah merahnya itu dia itu numpuk dia itu saling menumpuk satu sama lain membuat suatu rantai, yaitu namanya rhodopsin formation dia. Kemudian di sini sudah itu sekedar ketahui aja. Monoklon ini dia protein monoklonal. Itu adalah yang paling khas pada multiple myeloma. Kemudian, nah ini banyak sekali pada kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan sumsum tulang, pada sel myeloma itu akan banyak sekali. Ini namanya sel plasma. Dia tuh seperti telur ceplok. Ya, sel ceplok ini sel myelum. Ketika dia dua ada intinya. Khas sekali dia. Kalau kalian sudah pernah melihat sekali, nanti kalau misalnya kalian diberikan ada ke laboratorium untuk melihat daripada sumsum tulang pasien dengan MM, kalian menemukan seperti ini. Nah, kemudian MDS, sindrom myelodysplasia, yaitu sekelompok penyakit klonal sel punca hematopoietik yang ditandai dengan peningkatan kegagalan sumsum tulang, disertai kelainan kuantitatif dan kualitatif sel darah perifer. Nah, tanda utamanya itu ada proliferasi dan apoptosis simultan sel hematopoietik. Kemudian menyebabkan terjadinya hiperselularitas sumsum tulang, tetapi sumsum tulangnya itu hiperseluler, tetapi pansitopeni dia di daerah tepi. Nah, ketika misalnya dalam suatu kasus kalian menemukan pasien dengan orang dewasa, orang sudah tua, kemudian dia itu tuh dengan hasil pansitopeni. Nah, pansitopeni kemudian kalian curiga salah satunya adalah ke MDS. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di sumsum tulang, di sana akan ditemukan hiperseluler. Makanya dia itu berbeda antara hasil di sumsum tulangnya dan di darah tepinya. Kemudian MDS ini pun bisa berubah ke arah AML, jadi bisa menyeberang dia menjadi AML. Kemudian klasifikasinya di sini ada displasia pada satu lini atau dua lebih dari lini mieloid. Kemudian displasia eritroid dapat disertai dengan cincin sideroblas. Ini sekedar tahu aja deh ya. Dah, terima kasih. Nanti untuk yang ini, untuk kuliah saya ini yang kalian perlu ketahui itu adalah kalian misalnya mendapatkan suatu pasien di misalnya kalian di UGD, pasien dengan misalnya dia itu kalian mendapatkan leukositosis, kemudian pasiennya gejalanya misalnya dia tuh panas, kemudian tidak ditemukan ada pembesaran di organ-organ lain seperti spinal kali nggak ada, di tempat lain juga nggak ada. Kemudian kemana kira-kira kalian diagnosisnya mengarahkan kalian itu curiganya kemana, kemudian pemeriksaan penunjangnya apa saja, seperti itu ya dek ya. Yang saya tidak akan yang berat-berat untuk besok evaluasinya, pokoknya yang kalian temukan dalam kehidupan dalam praktek kalian nanti sehari-hari. Yang paling sering itu adalah di mana kasus untuk membedakan antara non-neoplastik sama neoplastik. Kalian harus bisa ya. Kemudian untuk neoplastik dan kemudian untuk yang ini yang terutama deh yang kualitatif ini, kalau misalnya ada leukositosis, nah kemudian kalian cari di bawahnya leukositosis, kemudian kalian lihat di mana ya dipan daripada leukositnya ini yang meningkat, misalnya kayak neutrofil. Neutrofil itu fungsinya di mana ya dia? Kalau misalnya neutrofil meningkat, jangan-jangan ini ada infeksi bakteri, kan dia cocok adanya kecenderungan peningkatan pada neutrofil, leukosit meningkat, neutrofil meningkat, biasanya kita itu adalah pasien dengan infeksi bakteri salah satunya ya.
Kemudian kalian melakukan pemeriksaan apa? Kalian curiga di mana dia sumber infeksinya? Seperti itu. Bisa karena infeksi saluran kencing, bisa juga karena memang ada infeksi di tempat yang lain gitu. Kalau limfosit itu biasanya apa ya, kalau sehari-hari itu biasanya ada infeksi virus. Khususnya kalau orang-orang dengan DB itu dilihat dia limfositnya gimana, seperti itu. Dilihat juga yang pertama itu yang jelas kalian itu lihat adalah pemeriksaan fisik dulu yang pertama, ya habis itu baru pemeriksaan penunjang kalian mau mengarahkan kemana, seperti itu biar nanti tidak semua nanti diperiksa nanti kalian tak boleh kayak itu nanti di rumah sakit ya dek. Itu sih biasanya kalau di rumah sakit harus jelas ya kemana arahnya, pemeriksaan penunjangnya apa aja yang gini nanti seperti itu. Kemudian lagi ini yang paling sering ya kalau pada orang alergi pasti eosinofilnya meningkat. Kemudian kalian misalnya menemukan pada pasien-pasien dengan anemia, kemudian dia itu tuh anemia, kemudian kenapa sih eosinofilnya meningkat? Pada anak-anak biasanya itu biasa infeksi parasit, biasanya cacingan biasanya. Apa lagi ya? Ada pertanyaan deh? Iya deh. Bisa. Beda ya kemarin ya. Iya, Dek. Nanti saya kirim ke mana nih, Dek? Ke dokter Armi atau ke Adik? Boleh saya minta giniannya, kemana saya kirim ke emailnya siapa? Boleh saya minta nomor emailnya, Dek? Saya catat atau gimana? Oke, saya catat ya, Dek ya. Tunggu sebentar. Bentar. Ya, Dek. Dek. Baruna. Huruf kecil semua, Dek. Baruna. Iswara. Atau gini aja deh, daripada saya salah gini nomor telepon jadi ya nanti di link saya nanti tak kirimin lewat nomor teleponmu aja deh ya, boleh minta nomor teleponnya di WA-nya. 085 238 33 9191 085 238 339191. Baik. Dengan sama-sama Dek, dengan Dek Baruna Dek ya. Yes. Ntar saya kirim ke Dek ya, abis ini ya Dek ya. Ya, baik. Nanti ya gimana Dek? Ya, kayaknya ada tambahan Dek ya, nanti saya tambahkan biar kalian, kan saya maksudnya kemarin itu tak kira kuliahnya berhadapan, kalau kuliah Zoom kayak gini kan enaknya pasti penjelasannya saya tuh kurang, makanya saya tambahkan biar lebih lengkap seperti itu Dek. Biar kalian cuma baca ininya cukup, nanti untuk ujiannya biar nggak banyak sekali dibaca, biar cukup baca slide saja seperti itu. Saya pengennya sih memudahkan daripada kalian seperti itu deh. Ya. Nanti ujiannya dari sini kok deh, nggak saya nggak ngambil dari tempat lain. Ya, sami-sami deh. Apakah ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan sampai sekian?
Cukup, Dek? Nanti belajar di sini aja? Oke? Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang, Dokter. Terima kasih, Dokter. Selamat siang, Dokter.